Menurut Ustadz sendiri sih, apa sebenarnya perbedaan mengendalikan emosi nih Ustadz dengan memendam emosi yang tadinya itu banoko-noko kalau orang zaman sekarang bilang nih Ustadz. Jadi ada dua perbedaan, menahan atau mengendalikan. Iya. Kalau mengendalikan bisa jadi positif, tapi kalau menahan bisa meledak jadi bom waktu. Bisa meledak dia. Iya. Kalau di Nah, kalau tidak bisa baring ya tidur, kalau tidak bisa tidur mungkin cari angin segar di luar ya Ustadz ya. Nah, memang ini permasalahan dan problematika saat bulan puasa yang sangat kompleks dan semua orang mengalami itu, mulai dari anak-anak sampai yang orang dewasa. Nah, jadi gini nih Ustadz, selanjutnya di era sekarang kan memang tekanan hidup ini cukup lumayan kompleks nih, apalagi dengan era digitalisasi yang lagi marak-maraknya sekarang gitu. Cek notifikasi, kemudian juga aktif di media sosial, mengungkapkan ekspresi itu sangat tinggi nih Ustadz, apalagi di media sosial. Kalau kayak kita lagi emosi langsung cari Facebook Pro, langsung status nih di FB Pro, ini saya lagi jengkel bla 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 dan lain-lain sebagainya nih Ustadz. Nah, bagaimana yang sebenarnya nih Ustadz cara yang sehat untuk mengelola emosi saat puasa agar kita ini Ustadz tetap tenang, tidak reaktif dan tetap bernilai ibadah. Nah, apakah juga dengan kita sering mengungkapkan emosi di media sosial itu sangat mempengaruhi kualitas ibadah pada saat puasa itu sendiri? Silakan Ustadz. Baik, yang pertama saya jawab yang terakhir. Iya, oke. Apakah saat kita meluapkan emosi di media sosial dalam kondisi berpuasa itu mempengaruhi kualitas puasa? Bukan hanya mempengaruhi kualitas puasa, tapi juga mempengaruhi kualitas nilai kita di hadapan orang. Ya, betul sekali. Nah, gitu ya. Ketika kita meluapkan emosi di media sosial, orang akan bisa mengukur kita seperti apa. Ini orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada baiknya marah sebesar apapun, apabila misalnya kita marahan dengan siapa begitu ya, jangan luapkan di media sosial. Kalau di dalam hadis itu ada sebuah hadis, saya tidak usah bacakan teksnya, bahwa di akhirat itu dosa-dosa kita Allah ampuni selama kita lakukan sembunyi-sembunyi. Tapi bertobat begitu ya. Nah, tidak terang-terangan. Ada orang yang berbuat salah, dalam hadis itu dijelaskan, orang berbuat salah di malam hari, lalu pagi harinya dia ungkap ke orang. Ya kalau bahasa sekarang mungkin diupload di media sosial. Gitu. Dia marah, dia bermusuhan dengan orang, lalu dia terang-terangan di media sosial. Itu sama dengan membuka aib sendiri. Nah, yang orang seperti ini bisa saja di akhirat Allah tidak ampuni karena dia yang membuka aibnya sendiri kepada orang lain. Berapa yang nonton, tambah lagi ada yang ikut-ikutan komen di situ ya. Betul. Untuk apa kita ikut campur? Nanti di akhirat sudahlah jadi saksi semua nanti ya. Ibaratnya kalau kita berbuat dosa dan banyak yang mengetahui, berarti banyak yang jadi saksi atas dosa itu. Dan itu kan yang perlu kita hindari sebenarnya. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya la budda lahu bitadrib, harus ada latihan. Seperti orang yang bisa lihai bermain bola, berenang dan apapun itu butuh latihan. Sama mungkin dengan adik yang menjadi host ya, pasti ada latihannya. Mengelola emosi itu juga begitu, bukan serta-merta simsalabim kong jadi begitu bahasa kita ya, langsung jadi. Tidak, dia butuh proses. Dan Tuhan memberi kita ujian itu mulai dari level awal dulu. Yang kecil-kecil, nah kalau sudah tahan itu bakal ada yang besar. Yang besar tahan, tunggu. Tidak lama dari situ double nanti yang datang. Nah, biasanya yang satu ini bisa tahan, tiba-tiba yang ini masuk. Pecah gitu ya. Pecah dua-dua. Berarti gagal di level ini. Harus mengulang lagi di level itu sampai kita naik ke tingkat berikutnya. Untuk triknya, saya melihat di Mesir, ketika orang marahan, bertengkar, itu mereka langsung membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Analisa saya, ketika membaca salawat, maka kita seketika langsung mengingat Rasulullah.
Iya. Kita ini emosi mungkin karena direndahkan orang, dianggap apalah begitu, Remeh orang lain kali ya. diremehkan Iya. orang. Coba ingat Nabi, bagaimana sih kemuliaan kita dengan Nabi? Kita ini mungkin sudah hina memang, lalu orang hina ya wajar. Tapi sekelas Rasulullah, orang mulia, dilempari batu, kotoran, kemudian diusir, Iya. tapi tidak marah begitu. Bahkan berdoa yang baik kepada orang yang Menghinai tadi itu. jadi dengan sholawat itu akan muncul, apa saya? Untuk apa saya marah? Nabi saja dihina seperti itu, tidak ada masalah bagi beliau. Saya ini, untuk apa saya marah? Mungkin saya ini bukan orang mulia. Artinya apa yang mereka katakan mungkin benar. Tapi Betul untuk apa sekali. saya marah? Seperti semacam itu mungkin. Iya. Jadi memang kalau teman-teman sekalian emosi, kita coba lagi untuk lebih refleksi lagi dengan kisah Rasulullah SAW gitu teman-teman. Karena memang bagaimana beliau dalam menanggapi emosi-emosi ataupun hinaan dari orang lain, sehingga beliau itu langsung bisa menjadi pembelajaran untuk kita lebih meningkatkan kesabaran tadi itu teman-teman. Nah, sebagai penutup nih Ustadz, apa saja sebenarnya sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar kita dapat mengendalikan emosi itu, Ustadz? Ya, baik. Salah satunya adalah banyak berwudu. Karena anjuran Nabi, emosi itu berasal dari syaitan. Iya. Syaitan itu diciptakan dari api. Jadi ketika kita emosi, maka pergilah berwudu. Insya Allah dengan berwudu tadi, jiwa kita akan hati kita lebih tenang gitu ya. Terkait itu berarti kalau di Ramadan kita banyak berwudu, berarti lebih banyak ibadahnya. Iya. Termasuk banyak membaca Al-Quran. Artinya fokuskan diri kita kepada hal-hal yang baik, maka insya Allah kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Tidak lagi pusing dengan hal-hal yang tidak baik. Iya. Kemudian berikutnya ada perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Adzlamu dzalimina li nafsihi ayyatawadda'a liman la yukrimuhu." Termasuk orang yang paling zalim terhadap dirinya sendiri apabila orang itu merendahkan dirinya kepada orang yang tidak memuliakannya. Iya. Maksudnya begini, ketika kita berhadapan dengan orang ini, ketemu dengan orang ini, bawaannya emosi terus, iya, maka usahakan tidak ketemu. Lebih baik menghindari. Lebih baik cari jalan lain atau apalah begitu ya. Meskipun dalam hati kita sudah memaafkan dia, itu harus kita maafkan. Iya. Nabi pernah dengan budak Wahsy. Budak Wahsy itu dia yang membunuh Hamzah, paman Rasulullah di perang Uhud. Jadi dia yang membunuh Hamzah. Suatu ketika zaman berikutnya Wahsy ini masuk Islam gitu ya. Iya. Dia mu'alaf gitu. Dia mu'alaf, dia bertobat. Dia memohon maaf di depan Rasulullah. Nabi maafkan, tapi apa kata Nabi? Saya sudah maafkan dosa-dosamu, tapi untuk menjaga hati saya mohon kamu jangan selalu berada di depan saya. Gitu ya. Artinya Nabi menjaga itu. Ketika Nabi melihat dia, teringat lagi pamannya. Berarti kita boleh menghindar dari hal-hal atau sesuatu yang kira-kira bisa memancing perasaan yang tidak baik dalam hati. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, jadi Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, kalau kita bicara tentang bagaimana cara yang sehat atau kebiasaan-kebiasaan yang sehat untuk bisa mengendalikan emosi tadi itu, jadi kata kuncinya adalah menghindari hal-hal yang memancing perasaan tidak baik itu teman-teman sekalian. Baik, Masya Allah, luar biasa, kita sudah sampai di penghujung acara dan semoga inspirasi yang dibagikan pada hari ini oleh Ustadz Husni itu bisa membawa berkah bagi teman-teman Sobat Ngoran dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan inspirasi dari Ustadz Husni dan sudah berbagi juga dengan teman-teman Ngoran di rumah, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi berkah buat teman-teman maupun untuk Ustadz ataupun seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan untuk Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, semoga dengan
pembahasan kita pada hari ini bisa teman-teman mengendalikan emosi-emosi yang bisa mengurangi ibadah teman-teman sekalian dalam menjalankan puasa dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusias Sobat Ngoran, dan saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.